pada episode sebelumnya, penyakit Jaewon dimanfaatkan oleh Yoon Jin. Ia mengajak Jaewon makan di restoran dan secara diam-diam memanggil Tae-oh dan Sun Young untuk bergabung. Saat bersama itu, Yoon Jin berusaha mengungkit bahwa Tae-oh menyukai Jaewon. Ia juga berkata bahwa Arin tidak mirip dengan Sun Young. Di sisi lain, Sun Young diam-diam memulai menelusuri siapa bapak kandung Arin. Ia memeriksa satu persatu DNA tamu pria yang datang di acara peresmian DRV. Dokter pernah berkata Jaewon menderita amnesia disosiatif. Alam bawah sadarnya menghapus ingatan yang menyakitkan seakan tidak pernah terjadi. Sebelumnya, seseorang mengirim gambar Jaewon yang tidak sadarkan diri dibawa ke kamar hotel oleh seorang pria kepada Yoon Jin yang membuatnya terkejut karena pria itu adalah pacarnya. Yoon Jin berasumsi bahwa pacarnya dengan Jaewon telah tidur bersama malam itu. Akhirnya Yoon Jin mengalami stres dan rasa sakit yang luar biasa yang mengakibatkan keguguran. Yoon Jin menyalahkan Jaewon atas semua penderitaan yang dialaminya. Sementara itu, pulang dari makan malam dengan Yoon Jin, Sun Young akhirnya menyadari tentang penyakit mental Jaewon yang kali ini memburuk. Sun Young telah salah menilai Jaewon. Dia pun merasa bersalah karena dia juga membuat Jaewon menjadi stres dan depresi yang hebat, sehingga dia kehilangan ingatannya. Sun Young bersumpah untuk melindungi Jaewon dan akan berusaha membuat Jaewon tetap bahagia. Sun Young dan Yoon Jin terlihat berbicara serius mengenai apa yang telah mereka lakukan. Sun Young mengatakan bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa mengenai penyakit yang diderita istrinya. Setelah Sun Young mengetahui bahwa istrinya mengalami amnesia disosiatif, dia meminta Yoon Jin untuk menghentikan semuanya, tapi Yoon Jin tidak peduli, bahkan baginya itu adalah permulaan. Yoon Jin justru menyalahkan bahwa yang mengawali adalah Sun Young. Sun Young tak menyangka bahwa Yoon Jin begitu terobsesi pada Jaewon. Yoon Jin sepertinya tetap menuduh Jaewon lah yang menyebabkan penderitaan yang dialaminya dan tetap akan balas dendam untuk menghancurkan kehidupan Jaewon. Sun Young dan Jaewon bersama putri mereka Arin menghabiskan kehidupan sehari-hari mereka yang dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Hal itu membuat Yoon Jin terbakar cemburu dan marah melihat rencananya gagal karena Sun Young telah mencampakkannya dan lebih mementingkan Jaewon dan putrinya. Di samping itu, Jaewon malah lupa dengan perselingkuhan suaminya dengan sahabatnya sendiri. Yoon Jin akhirnya beralih ke ayah tiri Jaewon untuk menghancurkan Sun Young dan Jaewon. Yoon Jin memberitahu perselingkuhan antara dirinya dengan menantunya. Entah apalagi yang disampaikan Yoon Jin pada ayah tiri Jaewon hingga membuat ayahnya itu marah besar pada Sun Young. Bahkan sampai menghajarnya dengan penuh emosi tanpa bertanya apa-apa sebelumnya. Jaewon cukup tercengang dengan apa yang terjadi dan terlihat dia mengkhawatirkan Sun Young. Namun tidak sampai di situ, Yoon Jin tetap memiliki rencana untuk menghancurkan Jaewon. Di tengah situasi ini, Sun Young membawa obat Jaewon ke dokter untuk mencari tahu tentang obat yang biasa ia minum. Keadaan menjadi berubah-ubah seiring dengan perubahan sikap Jaewon. Sun Young berusaha mencari tahu sendiri tentang rahasia yang selama ini dijaga oleh Jaewon. Sebelumnya, ayah tiri Jaewon berpesan kepada Sun Young akan lebih baik putrinya itu tidak mengingat masa lalu. Jelas ini merupakan beban tersendiri buat Sun Young, di mana sebelumnya mereka telah sepakat untuk bercerai. Bahkan Jaewon merelakan hak asuh anak jatuh ke tangannya. Di sisi lain, Nam Tae-ju terus mengumpulkan informasi sesuai pesanan. Kali ini ia tertarik menyelidiki Sung Bum, mantan tunangan Yoon Jin yang pernah ia lihat saat peresmian DRV. Informan mengatakan jika dia maniak seks, pernah beberapa kali terjerat pelecehan seksual namun selalu lolos. Hari-hari Jaewon dilaluinya dengan sangat berat. Ingatan demi ingatan mulai muncul namun tidak begitu jelas. Sedangkan di sisi lain, Sun Young telah memutuskan untuk mengubur semua kenangan. Dia akan berusaha menghilangkan apapun yang akan menghalangi Jaewon bahagia. Muncul di mimpi Jaewon, Yoon Jin lah yang saat itu mencekik dan mendorongnya ke sungai. Dia mencoba menutupi kegelisahannya. Sun Young mengajaknya ke dokter namun Jaewon menolak.
dengan alasan ia memiliki sahabat dekat yang berprofesi sebagai psikiater. Sementara itu, Tae-oh menjenguk Sung-kyu di rumah sakit. Hanya saja dia tidak melihat jika sudah ada tanda-tanda ia akan siuman. Pada sesi wawancara sebuah media, Jae-won dijebak oleh reporter untuk menjelaskan peristiwa di kafe ketika tangannya terluka. Untungnya ia telah dikirimkan videonya oleh Tae-ju yang bisa dijadikan senjata untuk menyerang balik reporter bahwa dialah yang telah mencuri rekaman CCTV. Setelah momen itu muncul Sung-bum yang datang ke kantor. Sebenarnya dia berpapasan dengan Jae-won namun diabaikan. Setelah itu dia bertemu dengan Yoon-jin. Terjadi perdebatan kecil karena memang keduanya sebelumnya memiliki hubungan. Ternyata diketahui kedatangan Sung-bum atas undangan Direktur Kwon. Mengetahui hal itu, Yoon-jin langsung protes kepada ayahnya. Ia tidak mau bertemu orang itu lagi. Direktur Kwon bersikeras jika ini urusan bisnis, harus mengesampingkan urusan pribadi. Tae-ju mendapatkan informasi besar. Ia ingin menawarkannya kepada Jae-won. Namun ternyata Jae-won tidak tertarik lagi berhubungan dengannya. Biarlah ia mengubur kenangan di masa lalu yang tidak bisa ia ingat. Nam Tae-ju jelas kecewa, namun ia kemudian berpikir untuk menjual informasi ini untuk orang lain. Sun-yung telah mendapatkan kejelasan siapa ayah kandung Arin. Dia adalah Sung-bum, mantan tunangan Yoon-jin. Ketika ingin mengecek ke laboratorium langsung, ia ternyata satu lip dengan Sung-bum. Di situ ia mendengarkan obrolan di telepon mengenai korbannya yang terbaru dan mengenai obat penghilang ingatan. Tanpa basa-basi, Sun-yung kemudian langsung memukulnya. Sun-yung pulang dengan perasaan sedikit lega dan mengajak Jae-won untuk berkencan seperti dulu saat masih kuliah. Jae-won sangat senang, kemudian diperlihatkan kilas balik ketika mereka bersama saat masih kuliah. Jae-won sedang sibuk dengan furniturnya, sedangkan Sun-yung bercita-cita menjadi profesor. Kencan mereka di masa itu sangat romantis, kemana-mana berdua. Sekarang Jae-won menyadari jika mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Jae-won bertanya kepada Sun-yung, apa sebenarnya alasan mereka akan bercerai. Sun-yung justru menyuruhnya untuk melupakan semua itu. Jae-won mengaku ingat telah menyerahkan hak asuh Arin kepadanya. Sun-yung terus berkali-kali mencoba menyangkal dengan mengatakan jika Arin merupakan putri mereka berdua. Di sisi lain diperlihatkan seseorang yang misterius menyuntikkan sesuatu pada Sung-kyu. Sepertinya itu adalah racun untuk membunuhnya. Kecurigaan tertuju pada Direktur Kwon yang ingin melindungi putrinya agar posisinya juga aman. Setiap sudut ruangan di rumahnya perlahan-lahan membuat ingatan Jae-won pulih. Diam-diam ia mencoba memastikannya. Ketika suaminya ingin mengantarnya bekerja, dia menolak karena ada suatu tempat yang ingin ia kunjungi. Sun-yung sendiri diam-diam juga memiliki rencana untuk mengunjungi seseorang. Siapa lagi kalau bukan Yoon-jin? Sun-yung berlutut dan memohon kepada Yoon-jin untuk menjauhi Jae-won. Sekarang ia mengakui jika semua ini adalah salahnya. Dia bersedia membayar semuanya asalkan istri dan anaknya bahagia. Ternyata hal ini membuat Yoon-jin semakin terluka, menutup harapannya untuk membina rumah tangga yang bahagia pula. Sementara itu di sisi lain, Jae-won mendatangi jembatan tempat dia dulu pernah dijatuhkan oleh Yoon-jin. Rekaman-rekaman video yang diberikan oleh Tae-ju membuatnya mengingat sesuatu. Jae-won sangat menyesal karena ia merasa mengkhianati suaminya sendiri. Ia pun menyadari jika selama ini semua muara masalah berasal dari dirinya sendiri. Adegan tiba-tiba berpindah ke esokan harinya, di mana Jae-won telah tertidur di lantai dengan pakaian yang berantakan. Panggilan dari sekretarisnya mengingatkan untuk dirinya segera bekerja. Di saat yang sama, ia kedatangan tamu para polisi yang akan menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan Sun-yung, suaminya sendiri. Kilas balik memperlihatkan mobil Jae-won datang ke sebuah gudang. Dan keesokan paginya di lokasi itu sudah banyak polisi yang melakukan identifikasi. Sun-yung ditemukan tewas di lokasi tersebut. Mobil Jae-won terparkir di situ namun dalam keadaan kosong. Hanya menyisakan botol minuman. Polisi yang lain mengaku menemukan pestisida.
Bukti inilah yang dijadikan alasan polisi untuk menangkap Jaewon. Anehnya, Jaewon tertidur di suatu ruangan dan tidak ingat apapun. Dia pun sangat syok ketika disuruh melihat jenazah suaminya. Adegan kemudian berpindah saat Jaewon diinterogasi polisi. Jaewon hanya terdiam membisu. Polisi menanyakan keberadaannya di saat tengah malam, lalu dikaitkan lagi dengan pestisida yang telah ia beli. Bahkan polisi tahu ibunya meninggal akibat racun pestisida. Pengacara muncul untuk mendampingi Jaewon atas perintah Tae-oh. Sejauh ini bukti-bukti kurang kuat. Jaewon masih ada harapan untuk dibebaskan. Efek dari kasus ini, Dewan Direksi berencana memecat Jaewon. Terlebih, rumor yang tersebar terlalu jauh. Jaewon dianggap sakit jiwa. Direktur Kwon yang selama ini membela Jaewon ternyata menyetujuinya dengan alasan untuk menyelamatkan perusahaan. Satu-satunya orang yang masih memperjuangkan Jaewon adalah Tae-oh. Ia yakin Jaewon tidak bersalah, ia akan dibebaskan dan akan membersihkan namanya. Sejauh ini, Jaewon tutup mulut. Dia sedih dan menyesal karena kehilangan orang yang sayang kepadanya. Di sisi lain, ayah tirinya tidak percaya Jaewon pembunuh suaminya. Namun ketika ia melihat berita di televisi, semua memojokkannya. Ayah tirinya itu tidak mampu menjawab ketika Arin bertanya kapan ayahnya pulang. Hanya air mata yang mengalir. Ia langsung memeluk Arin. Tae-oh menginterogasi detektif yang menangani kasus Jaewon. Dia menceritakan sejauh yang ia tahu. Namun ia enggan mengkaitkan orang lain dalam kasus ini termasuk Yoon-jin. Di tempat lain, detektif itu ditemui Tae-ju. Ia memberitahukan hasil pembicaraannya dengan Tae-oh bahwa dia mencurigai Yoon-jin karena ada sangkut pautnya dengan jatuhnya Sung-kyu. Salah seorang detektif wanita meragukan keterlibatan Jaewon. Dari bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan masih terlalu prematur. Diperlihatkan Direktur Kwon bertemu dengan menteri yang ternyata tahu Direktur Kwon mencoba menjatuhkan Jaewon. Pak Menteri memuji skenarionya yang memasang wajah polos. Di luar, Direktur Kwon bertemu dengan sang jenderal. Ia pun curiga jika ada permainan yang diatur di belakangnya. Yoon-jin melihat hasil lukisannya. Ia tidak tahu harus senang atau sedih. Mengingat pria yang ia rencanakan menjadi masa depannya telah meninggal. Pengacara yang mendampingi Jaewon mengatakan bahwa kliennya tidak ingat apapun. Ia tertidur di rumah. Polisi kemudian menyinggung jika Jaewon telah menggugat cerai suaminya. Mendengar itu, Jaewon langsung bangkit dan bersikap aneh. Pengacara kemudian melapor kepada Tae-oh jika bukti yang ada pada polisi kurang kuat. Ada harapan jika Jaewon dibebaskan bersyarat. Yoon-jin menghubungi Jaewon saat kondisinya tidak stabil. Tapi itu justru momen di mana Jaewon bisa mengingat semuanya. Dia pun menampar Yoon-jin karena telah berselingkuh dengan suaminya. Yoon-jin kaget, terlebih ketika Jaewon bertanya bahwa dialah yang telah membunuh suaminya. Namun tentunya tuduhan itu tidak berdasar karena tidak memiliki bukti. Ketika Yoon-jin keluar, dia dihadang oleh Tae-oh yang menyuruhnya berhenti karena ambisinya tidak tepat dialamatkan pada Jaewon. Yoon-jin balik mempertanyakan kenapa Tae-oh selalu di samping Jaewon, padahal selama ini ia selalu setia di sampingnya. Pengacara berhasil membebaskan Jaewon dengan jaminan. Di luar kantor polisi, telah banyak para reporter ingin mendapatkan keterangannya. Namun Jaewon memilih bungkam. Dengan bantuan Tae-oh, ia berhasil kabur dari para reporter. Di tengah perjalanan, Jaewon mengatakan jika ia tidak ingin pulang ke rumah, melainkan ingin menemui ayah tirinya. Alhasil Tae-oh yang setia menemani kemudian mengantarnya ke sana. Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi ingatan tentang suaminya muncul. Tae-oh terpaksa menghentikan laju mobilnya. Jaewon menangis dan berteriak histeris, teringat akan kebaikan suaminya. Ditemukan fakta jika sudah lama Jaewon tidak meminum obatnya, hingga mengakibatkan emosinya tidak stabil. Setibanya di rumah ayah tiri Jaewon, Tae-oh menolak untuk pulang. Jaewon disambut ayah tirinya langsung dengan pelukan. Kilas balik menunjukkan jika dulu waktu sekolah, So Yoon-jin memberikan name tag-nya kepada Tae-oh. Setelah resmi, namanya diganti oleh ayahnya menjadi So Jaewon. Kenangan itu benar-benar membekas.
Tae-oh sebenarnya menyukai Jae-won namun belum sempat mengungkapkan. Sementara itu di pihak lain, Direktur Kwon mendapatkan laporan dari anak buahnya jika untuk sementara Sung-kyu tidak bisa bangun. Anak buahnya itu memiliki ciri-ciri memiliki luka di belakang telinga kanannya. Tidak mencapai kesepakatan dengan Jae-won, Tae-ju akhirnya mendatangi Yoon-jin. Informasi rahasia yang telah ia kumpulkan ada hubungannya dengannya. Tapi tampaknya Yoon-jin juga merasa tidak tertarik dengan informasi yang ia bawa. Jae-won tiba-tiba menghilang, ayah tirinya kebingungan mencarinya. Tae-oh yang masih berada di situ mendapatkan informasi dari sekretaris bahwa kartu Jae-won ada transaksi pembelian tiket bus ke Samjuk. Kilas balik menunjukkan Jae-won kecil menunggu ibunya di pantai. Ibunya kemudian memberinya sejumlah uang untuk membeli susu. Kembali membeli susu, Jae-won melihat ibunya berjalan menuju ke tengah laut. Saat ini Jae-won tiba di tempat itu, mengingat kenangan ketika ibunya menaruh sesuatu ke susunya lalu menyuruhnya minum. Ibunya tampak putus asa dan menawarkan ketenangan padanya. Tak lama setelah itu tubuh Jae-won lemas. Kesempatan itu kemudian digunakan ibunya untuk menggendong Jae-won kecil dan mengajaknya berjalan ke tengah laut. Teringat dengan jelas bagi Jae-won jika ibunya mengajaknya bunuh diri saat itu. Psikiater Jae-won menjelaskan jika penderita amnesia disosiatif akan melihat kehidupan seperti terowongan. Di depan ia hanya fokus kepada kebahagiaan dan melupakan kesakitannya di masa lalu. Seperti yang dilakukan ibunya dulu, Jae-won mulai berjalan ke tengah laut. Beruntung Tae-oh segera menemukannya lalu menyelamatkannya. Jae-won membantah jika dirinya tidak berniat bunuh diri. Meskipun begitu, Tae-oh marah besar dan kecewa kepadanya. Setelah itu, ia segera mengantar Jae-won ke rumah ayah tirinya. Ketika hendak pergi, Tae-oh berubah pikiran. Ia meminta maaf kepada Jae-won dan menyuruhnya menjaga dirinya baik-baik. Ia juga menyuruh Jae-won untuk selalu mengirimkan kabar. Jika tidak, dia akan merasa menyesal seumur hidup. Malam hari, Jae-won berjalan-jalan dengan Arin di taman. Putrinya itu pernah mendengar jika bulan purnama, maka keinginannya akan dikabulkan. Keinginan Arin adalah melihat ayah dan ibunya bersama lagi. Mendengar itu, Jae-won mencoba tetap tersenyum. Keesokan paginya, Tae-oh sudah memastikan keadaan Jae-won baik-baik saja. Dia sedang bertemu dengan teman Sun-young. Dia menyerahkan flash disk yang ditinggalkan suaminya. Begitu Jae-won membukanya, ia mendapati fakta yang mencengangkan, di mana Yoon-jin yang mendorong Sung-kyu di atap kantor. Dewan direksi telah sepakat untuk menyingkirkan Jae-won sebagai CEO di REVE. Langkah awal dimulai dengan menutup toko di Busan. Tae-oh mencoba memprotesnya dengan mengatakan jika Jae-won akan kembali. Tapi Dewan Direksi mengingatkan jika Jae-won banyak kasus, jadi dia akan ditawarkan opsi pengunduran diri. Tae-oh belum menyerah. Ia menghubungi Dewan Direksi yang lain. Hanya saja alasannya berbeda karena penjualannya anjlok. Tae-oh mencoba menjelaskan situasi ini kepada Jae-won pelan-pelan. Namun tampaknya Jae-won sudah mulai tidak fokus. Terlebih di waktu yang sama hasil otopsi suaminya keluar. Di kantor polisi, polisi wanita menganggap hasil otopsi janggal. Tidak adanya sinkronisasi bukti dengan hasil otopsi. Yoon-jin disuruh ayahnya untuk menghadiri rapat pemegang saham. Yoon-jin merasa heran, Jae-won yang paling ia sayangi pun bisa ditinggalkan. Sebelum masuk ruang rapat, Yoon-jin ditemui Tae-oh. Dia memberitahu jika ayahnya memberikan saham terbesar di REVE untuknya. Tae-oh mempertanyakan apakah Yoon-jin belum puas dengan apa yang telah ia lakukan. Satu hal yang membuat Tae-oh menyesal adalah memegang tangan Yoon-jin 7 tahun lalu ketika akan bunuh diri. Rapat para pemegang saham tanpa kehadiran Jae-won. Sementara itu, Tae-oh menemui psikiater untuk mendapatkan informasi darinya. Jae-won juga mendapatkan kabar yang membuatnya sangat syok. Adegan lantas berpindah ketika Jae-won pergi masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Kilas balik menunjukkan jika Jae-won tidak mau meminum obatnya lagi. Namun sebelum jauh masuk ke dalam, Jae-won berkata pada dirinya sendiri bahwa dirinya berbeda dari ibunya. Jadi ia tidak mau jatuh terpuruk dalam kondisi seperti ini. Nah, gimana? Bikin penasaran kan? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.